Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Nah, di sini Ipung Atria mengatakan mereka adalah pengikut Yesus yang sejati. Nah, apakah Ipung Atria ini pengikut Yesus Kristus yang sejati ya? Nanti kita bahas. Terus kemudian beliau bertobat lagi dan bersyahadat. Beliau akhirnya alhamdulillah menjadi keluarga kami, menjadi muslimah, pengikut Yesus yang sejati. Bersama Bu Indri, Saya akan menjelaskan 10 alasan kenapa dia bukanlah pengikut Kristus Yesus yang sejati dalam Alkitab ya. Kalau Yesus Kristus menurut keyakinannya ya itu terserah, karena itu kan menurut saya dua yang berbeda. Nah, menguraikan alasan-alasan yang mendukung pandangan bahwa Islam bukanlah pengikut Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab dapat dilakukan dengan beberapa perspektif teologis dan historis ya. Berikut adalah 10 alasan yang sering dikemukakan oleh beberapa teolog Kristen ya, dan ahli agama. Yang pertama, identitas Yesus dalam Islam dan kekristenan. Nah, dalam agama Islam, Yesus atau Isa diakui sebagai nabi, bukanlah sebagai anak Allah atau bagian dari Tritunggal yang diyakini oleh Kristen. Nah, sementara dalam kekristenan, Yesus adalah anak Allah yang merupakan bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, umat Islam percaya bahwa Yesus tidak disalibkan, melainkan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Nah, sebaliknya, kekristenan mendasarkan keyakinannya pada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai inti dari keselamatan manusia. Nah, poin yang ketiga yang saya mau jelaskan yaitu kitab suci. Nah, Al-Quran dianggap sebagai kitab suci dalam Islam, sementara Alkitab adalah kitab suci dalam kekristenan. Nah, meskipun ada beberapa tokoh dan kisah yang sama, narasi dan ajarannya berbeda secara signifikan. Nah, ini harus diketahui oleh Ipung Atria. Nah, terus yang keempat yang saya mau kasih tahu kepada Ipung Atria ini, konsep keselamatan. Nah, dalam Islam, keselamatan dicapai melalui iman kepada Allah dan amal saleh. Nah, sedangkan dalam kekristenan, keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan anugerah Allah. Nah, tentu ini berbeda ya Ipung Atria. Nah, yang kelima, Rasul terakhir. Nah, Islam mengajarkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan penutup para nabi. Nah, sementara kekristenan tidak mengakui kenabian Muhammad dan memandang Yesus sebagai pewahyuan terakhir dari Tuhan. Nah, yang keenam, hukum dan peraturan. Nah, Syariah Islam berbeda dengan hukum moral yang diajarkan dalam Perjanjian Baru. Nah, Syariah mencakup aspek hukum yang luas, sementara ajaran Yesus dalam Injil lebih menekankan pada kasih dan pengampunan. Nah, kalau orang menampar pipi kirimu kasih pipi kanan katanya ya, ini ayat yang sangat populer ya. Nah, itulah ajaran Yesus. Nah, yang ketujuh, kepercayaan terhadap Tritunggal. Nah, Islam menolak konsep Tritunggal. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya guys. Nah, yang merupakan dasar iman Kristen. Nah, umat Islam menganggapnya sebagai bentuk politeisme. Nah, tetapi tidak bagi Kristen. Nah, yang kedelapan, sakramen dan ritus. Nah, ritus dan sakramen Kristen seperti baptisan, perjamuan kudus tidak diakui dalam agama Islam. Nah, praktek ibadah dalam Islam seperti salat dan puasa Ramadan juga tidak ditemukan dalam tradisi Kristen. Nah, yang kesembilan, peran Yesus di akhir zaman. Nah, dalam agama Islam, Yesus akan kembali sebagai salah satu tanda kiamat dan akan memerangi Dajjal atau Antikristus ya. Tetapi perannya bukan sebagai hakim terakhir. Nah, dalam kekristenan, Yesus sendiri adalah hakim pada hari penghakiman. Nah, poin yang ke-10, nah klaim kebenaran eksklusif ya. Kedua agama memiliki klaim kebenaran eksklusif tentunya. Islam menganggap dirinya sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya termasuk Kristen. Nah, sebaliknya kekristenan menganggap bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, meskipun ada beberapa kesamaan dalam ajaran moral dan nilai-nilai etika, perbedaan teologis dan doktrinal ya yang mendasarkan membuat Islam dan Kristen menempuh jalan yang berbeda dalam memahami Yesus dan tujuan agama masing-masing. Nah, jadi Islam dan Kristen meski menghormati Yesus berjalan di jalur teologis yang berbeda. Nah, satu mengakui Yesus sebagai nabi, yang lain sebagai anak Allah dan juru selamat manusia. Nah, kembali lagi kepada perkataan Ipung Atria, dia mengatakan mereka adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati
Nah, menurut Alkitab ya, ini menurut saya sangat salah sekali. Nah, jadi Pungatria ini mungkin harus belajar lagi ya